Selamat pagi semuanya. Mestinya bajunya yang rapi-rapi gitu ya, karena mau di-syuting ya. Semua yang bekas murid saya tunjuk jari. Wah, yang belum pernah jadi murid saya. Baik. Kalau kemarin saya berbicara masalah mekanika teknik, saya sekarang mencoba untuk bicara masalah beton bertulang. Kita tahu bahwa beton bertulang merupakan bahan material struktur yang banyak digunakan di Indonesia. Selain materialnya mudah didapat dan juga pembuatannya relatif mudah, tetapi kita juga harus berhati-hati. Walaupun materialnya itu tersebar di Indonesia, tidak setiap daerah mempunyai material penyusun beton yang baik. Kemudian cara membuatnya pun juga material beton tersebut tidak saja mudah begitu saja. Harus ada takaran-takaran, harus ada aturan-aturannya, sehingga kita bisa mendapatkan material beton yang berkualitas cukup tinggi. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman mengenai peraturan beton yang berlaku di Indonesia. Kita mulai dengan permulaan Indonesia mempunyai peraturan beton, standarisasi beton, yaitu pada tahun 1970 ke bawah. Itu belum ada peraturan beton yang ada di Indonesia. Kemudian peraturan yang ada di Indonesia dimulai pada tahun 1971 yang dinamakan Peraturan Beton Bertulang Indonesia. Kemudian peraturan yang baru itu peraturan SNI 2847 tahun 2002. Saya kira semua sudah pernah membaca dan mempunyai. Betul? Nah, kemudian yang paling terbaru adalah peraturan beton dengan nomor SNI 2847 tahun 2013. Baru 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu kami mendapatkan email dari Badan Standarisasi Nasional bahwa peraturan ini sudah mulai diberlakukan. Tetapi kita pahami bersama, siapa yang dari Kalimantan? Ada yang dari Kalimantan. Ada yang dari Papua? Aceh? Ada yang dari Aceh? Ternyata di daerah-daerah di luar Jawa, terutama Aceh, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Maluku, Nusa Tenggara, sampai dengan Papua, khususnya Indonesia Timur, yang masih berlaku adalah peraturan yang masih digunakan mereka adalah peraturan beton bertulang tahun 1971. Anda beruntung bisa kuliah di ITS, Anda beruntung bisa kuliah di Pulau Jawa, sehingga bisa mengikuti peraturan yang terbaru. Tetapi saudara-saudara kita di luar Pulau Jawa masih mengenal PBI atau Peraturan Beton Bertulang Indonesia tahun 1971. Saya lanjutkan. Di sini saya akan menceritakan perbedaannya antara PBI 71 dan SNI yang kita gunakan sekarang. Anda belum tahu, Anda belum lahir mungkin ya, saat dibuatnya peraturan beton bertulang 1971. Suatu capaian yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Kita tahu siapa yang sudah mengenal nama Profesor Ruseno? Tidak ada.
Bapak Beton Bertulang Indonesia, itu Profesor Ruseno. Siapa yang tidak sudah kenal dengan Profesor Wiratman? Belum. Profesor Wiratman adalah orang yang melakukan studi pertama kali untuk jembatan Selat Sunda. Masih hidup sekarang. Kalau Profesor Ruseno sudah meninggal. Nah, itu yang membuat, yang menyusun PBI 71. Luar biasa. Tetapi PBI 71 yang sudah begitu lengkap, itu diadop dari peraturan CIB, dari peraturan Eropa, peraturan Perancis, terutama peraturan Perancis. Nah, itu CIB. Sedangkan SNI kita mencoba lagi memperbarui tahun 1989. Kalau nggak salah mulai tahun 1985 baru muncul draftnya ke 1989. Maaf, tidak 1989, 1998, sehingga orang mengenal PBI 1998, PBI 98. Tetapi SNI diadop dari apa? Diadop dari ACA. Kalau yang PBI 71 itu diadop dari Eropa, sekarang SNI mengadopsi dari Amerika, ACA. Nah, ACA yang diadop itu tahun 1983 yang pertama kali, 1983, yang dikenal dengan SNI 2847 1991. Nah, kalau 1991 saja kita sudah terpaut berapa dengan 1983? Berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun di SNI 1991 tidak selengkap PBI. Bayangkan, PBI tahun 71 sudah lengkap, mulai dari materialnya, mulai dari pelaksanaan, mulai dari pengawasan, sampai dengan ketentuan elemen struktur, sampai ketentuan gempanya, semuanya ada. Di SNI yang terbaru 91 untuk pembuatan material betonnya ketinggalan, belum ada, belum lengkap. Yang ada hanya untuk elemen struktur. Untuk perhitungan gempanya juga masih belum disupport, didukung dengan peraturan gempa yang baru, masih menggunakan peraturan gempa yang lama. Makanya disempurnakan lagi dengan SNI 2847 tahun 2002. Tetapi 2002 masih mengadopsi ACA tahun 1995. Terpautnya masih berapa tahun? 7 tahun. Nah, 7 tahun kita ketinggalan. ACA bergerak terus. Tahun 2008 mempunyai ACA yang terbaru. Indonesia masih menggunakan tahun 2002. 2011 diperbarui lagi. Indonesia masih menggunakan 2002. ACA diperbarui lagi tahun 2014. Indonesia sebelum bulan yang lalu masih menggunakan 2002. Makanya kemudian 3 minggu yang lalu mendapatkan soft copy mengenai SNI 2847 tahun 2013 ya. Saya akan, ini tadi sudah ada isinya. Saya akan langsung ke 2847 2013. Kita lihat di sini bersama. Mohon maaf ya, saya ini tidak jalan. Baik, kita ulangi untuk SNI 2847 2013.
SNI 2847 2013 ini merupakan penyempurnaan dari SNI 2002. Namanya kalau yang 2002 tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung. Nah, sekarang SNI 2847 2013 persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Ini diadopsi dari ACA 2011. Padahal kita tahu ACA sekarang 2014. Kita ketinggalan dari ACA berapa? 3 tahun. Gak apa-apa lah, kita memperkecil gapnya. Barangnya seperti apa? SNI nih, sudah punya semua ya? Sudah copy? Yang baru? Belum? Kalau belum, saya mempunyai soft copy-nya. Silahkan nanti siapa yang mau punya soft copy yang terbaru bisa mendapatkan. Nah, di sini di SNI 2013 lebih komprehensif, SNI-nya lebih komprehensif ya. Artinya apa? Di dalam SNI 2847 2013 sudah ada mulai dari persyaratan material penyusun beton. Persyaratan material penyusun beton apa? 1, agregat kasar, apa? Kerikil, pasir, agregat. Kemudian semen dan air. Masing-masing mempunyai tingkat variabilitas yang tinggi. Betul? Betul. Di Papua membuat beton dengan di Jawa standar deviasinya beda. Beda. Nah, itu juga sudah diatur di SNI 2013. Nah, bagaimana cara membuat beton yang lebih baik? 1, materialnya sudah diatur. Kemudian pelaksanaan di lapangan sudah ada aturannya, dimuat di dalam SNI 2847 2013. Kemudian persyaratan mengenai penulangan, persyaratan untuk elemen struktur beton bertulang sudah mengambil semuanya? Belum. Nanti Anda akan mendapatkan dengan menggunakan peraturan yang terbaru. Kemudian ada persyaratan selain setelah elemen struktur secara keseluruhan. Ya. Nah, setelah struktur secara keseluruhan ada juga peraturan mengenai persyaratan ketahanan bangunan gempanya. Beton pracetak yang dulunya belum ada sekarang sudah ada. Peraturannya dibuat unified untuk beton pracetak maupun beton pratekan ya, itu bedanya. Jadi kita sudah mempunyai peraturan yang lebih lengkap. Nah, kalau kita lihat bab-babnya dari 2002 SNI 2847 mulai dari material, kualitas pencampuran beton, cetakan sampai dengan beton ringan. Nanti ada materi khusus mengenai bagaimana mendapatkan atau membuat beton yang berkualitas baik, kekakuan efektif, lentur keaksial, perbesaran momen, itu juga sudah diatur. Sampai ini untuk elemen struktur mulai geser puntir, fondasi telapak, beton pracetak, ada beton prategang, ada struktur tahan gempa. Struktur tahan gempa, Anda di sini struktur tahan gempa di bab 21 Anda sudah harus menyesuaikan dengan peraturan gempa yang terbaru. SNI-nya berapa? SNI yang 2012 ini di struktur tahan gempa di bab 21 sudah harus menyesuaikan dengan SNI 2012. Baik, kalau dulu belum mengatur masalah beton pracetak, Anda sudah tahu kan beton pracetak? Belum. Beton pracetak itu beton yang tidak dicor setempat. Dicornya bisa di pabrik, dicornya bisa di site,
tetapi dicor dulu, dibentuk menjadi elemen struktural, kemudian baru dibawa ke lokasi tempat strukturnya, kemudian dipasang, disambung satu dengan yang lain. Anda suka bermain Lego? Lego? Nah, Lego itu salah satu komponen pracetak, digabung-gabungkan gitu. Bang, nah itu ada juga di sini. Di sini sudah diatur di 2013. Yang di 2002 kita belum mempunyai peraturan khusus untuk beton pracetak, padahal kita sudah banyak ini gedung yang sudah menggunakan elemen struktur beton pracetak, tetapi selama ini kita belum mempunyai aturan baku mengenai beton pracetak. Sekarang sudah ada. Nah, Anda lebih bisa menggunakan peraturan tersebut. Nih, saya akan memberikan contoh perbedaan pasal demi pasal antara PBI 71 dengan yang contohnya dengan yang di SCE atau SNI. SNI-nya saya belum mengambil di SNI 2013, tetapi saya baca perbedaan khusus untuk ini, saya hanya mengutip, memberikan contoh. Saya ulangi, saya hanya memberikan contoh mengenai masalah evaluasi kualitas beton antara SNI 2847 2002 dengan 2847 2013. Yang perbedaannya nanti kita sama-sama melihat di sana, terutama benda uji. Benda ujinya kalau di SNI sebelumnya itu PBI 71 menggunakan benda uji apa? Kubus, boleh, kubus. Tapi di SCE yang terbaru dan SNI yang terbaru 2002, mulai 2002 sampai 2002 sudah tidak menyebut kubus. Anda praktikum bikin kubus atau bikin silinder? Silinder, bagus. Berarti Anda sudah mengikuti peraturan yang baru. Nah, kemudian di 2013 sudah disebutkan boleh menggunakan silinder ukurannya diameter 10, tingginya 20. Kalau di SNI 2002 hanya silinder diameter 15, ketinggian 30. Sekarang boleh membuat benda uji diameter 10, tingginya 20. Paham? Itu. Tapi kita lihat masing-masing. Contohnya, saya akan memberikan contoh frekuensi jumlah benda uji. Ya. Kalau kita benda uji PBI 71, Anda boleh menggunakan kubus. Jumlahnya 20, ya. Tetapi kalau SNI 2847 benda ujinya selalu apa? Silinder. Jumlahnya berapa untuk dievaluasi? Untuk mendapatkan Gaussian normal berapa? Anda bikin praktikum? Minimum berapa? 30 untuk mendapatkan Gaussian yang normal bagus, minimum 30, tetapi bisa kurang dari 30, tetapi ada faktor koreksi. Tuh. Kemudian ini frekuensi pengambilan benda ujinya pun juga berbeda dengan PBI 71. Jadi Anda nanti kalau misalkan lulus, kalau Anda lulus dari ITS, Anda ditugaskan di Sulawesi Utara, di Palu, di Manado, atau di Papua, Merauke, atau yang paling dekat dengan di sini, Balikpapan. Ayo, yang dari Balikpapan, Anda pasti menghadapi pembuatan, perencanaan atau pembuatan beton dengan standar, mereka masih menggunakan standar PBI 71. Jangan heran, Anda jangan mentang-mentang saya lulusan ITS saya tidak mau menggunakan PBI 71, tapi kenyataannya di lapangan masih menggunakan PBI 71. Anda harus memberitahu dengan pelan-pelan, diajari gitu.
Sekarang sudah PBI 71 ini ditinggalkan. Sekarang menggunakan SNI yang terbaru. Tetapi saya ingatkan, Anda kan mahasiswa, Anda harus tahu bagaimana mengevaluasi kalau misalkan mereka sudah terlanjur membuat standar dengan PBI 71, nanti dikonversikan ke SNI yang dulunya kubus dikonversikan ke silinder. Paham? Nah, itu pembuatan benda uji contohnya. Kemudian ini saya ingatkan, pada umumnya pengambilan sampel dan pembuatan benda uji di lapangan masih mengikuti PBI. Ini di lapangan. Ini di lapangan. Kenyataan yang ada di lapangan dari Sabang sampai Merauke. Ya, jumlah benda uji sedikit dibuat dan dianalisa, masih sangat sedikit. Anda harus bisa membenarkan dalam SNI masih terdapat ketidakkonsistenan juga, yaitu karena ada persyaratan pasangan benda uji. Kadang-kadang kalau membuat benda uji di lapangan mereka hanya ngambil dari satu batch, begitu ngambilnya hanya satu benda uji. Tidak boleh. Sekarang harus mengambilnya berpasangan. Kalau PBI 71 boleh satu batch satu sampel, satu kubus. PBI 71. Anda manusia modern ya kan, sekarang harus dengan silinder. Berapa? Harus minimal berpasangan dua. Paham? Nah, ini. Kemudian ini perencanaan campuran adukan beton. Evaluasinya, penerimaannya Anda harus menggunakan sekarang SNI yang terbaru 2013 dengan 2002 persyaratannya sama. Bedanya tadi bahwa di 2013 Anda boleh menggunakan silinder diameter 10, tingginya 20. Yang lainnya masih sama dengan SNI yang tahun 2002. Oke, itu aja perbedaannya. Baik, saya mengingatkan bahwa di SNI itu mengambil benda ujinya harus berpasangan. Kemudian istilah kekuatan beton. Kalau di PBI 71 nanti Anda di lapangan, Anda diterjunkan ke Berau. Berau, tahu Berau? Sudah pernah ke Berau? Belum. Raja Ampat? Belum. Ya, nanti ke Raja Ampat. Nah, di Raja Ampat nanti mungkin masih menggunakan apa? PBI 71. Pasti Anda, Pak, ini betonnya mutu beton karakteristik istilahnya. Apa? Beton karakteristiknya. Kalau sudah SNI istilahnya bukan tegangan tekan karakteristik, istilahnya tegangan kuat tekan hancur beton ya. Kalau PBI 71 notasinya apa? Sigma BK. Ingat, sigma BK. Nanti kalau Anda ke Raja Ampat, ke Berau, mana lagi? Ke Batam, ke Aceh begitu, mereka masih menggunakan istilah Pak membuat beton K250, K300. Itu artinya tegangan karakteristik beton. Berarti mereka masih menggunakan PBI 71. Nah, kemudian kalau dengan SNI Anda menggunakan apa? FC prime. Ya, FC prime. Notasinya FC prime. Kuat tekan beton. Tegangan tekan hancur beton. FC prime. Itu lain dengan tegangan karakteristik beton. Ya, itu ada konversinya. Anda harus tahu nanti. Kemudian, nah, ada pertanyaan. Kalau menguji beton, itu Anda menguji umur berapa? 3 hari? 7 hari? 14 hari?
21. Kalau di PBI 71 itu ada konversinya. 3 hari, 7 hari, 14 hari, 28 hari. Tetapi di SNI kalau kita mengevaluasi harus ke 28 hari. Anda boleh nguji yang usia 3 hari, 7 hari, tetapi itu hanya untuk memprediksi. Tetapi untuk yang diterima adalah selalu yang kekuatan beton usia 28 hari. Pertanyaannya Pak, apakah di SNI itu ada konversi dari 3 hari, 7 hari, 14 hari ke 28? Cari, Anda pernah baca? Di SNI ada nggak? Tidak ada yang menyebutkan itu. Di PBI lengkap. Jadi ini suatu capaian yang luar biasa di tahun 71. Di SNI pokoknya tegangan kuat tekan betonnya pada usia 28 hari. Yang 3 hari boleh dilakukan tetapi hanya untuk memprediksi. Ya. Baik. Evaluasi penerimaan mutu beton. Nah, perbedaan lagi. Tolong dikasih tahu kepada saudara-saudara kita, terutama yang masih menggunakan PBI 71. Di PBI 71 itu persyaratannya ini ada 4. Tidak boleh lebih dari 1 benda uji dari 20 nilai pemeriksaan benda uji berturut-turut terjadi kurang dari tegangan karakteristiknya. Target tegangan karakteristiknya. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Tetapi di SNI lebih simpel. Lebih simpel SNI. Di SNI lebih simpel, hanya ada 2 syarat untuk target penerimaan kualitas beton. Ya. 1, tidak ada nilai hasil pengujian dengan beton inti kurang, misalkan ini ya. Kalau memenuhi ini apa? Maaf, untuk penerimaan mutu beton itu ini yang tidak memenuhi tindakan evaluasi. Nah, saya ulangi, terlalu cepat saya. Tadi untuk syarat penerimaan beton di PBI ada 4 syarat. Untuk SNI hanya 2 syarat. Rata-rata dari 3 nilai kuat tekan benda uji yang berurutan, tidak boleh ada yang kurang dari FC prime, target rencana kuat tekan beton. Kemudian rata-rata dari 2 nilai kuat tekan uji yang berturutan tidak boleh kurang dari selisihnya 3,5 MPa, tidak boleh kurang selisihnya. Nah, makanya itu hanya ada 2. Kemudian Anda punya benda uji yang dirawat di laboratorium dan ada benda uji yang dirawat di mana? Lapangan. Ada perbedaan ya. Kalau di lapangan Anda masih diperbolehkan mempunyai apa? Kelonggaran, yaitu bahwa ketentuan mutu beton dari benda uji yang dirawat di lapangan tidak boleh kurang dari 85% kuat tekan mutu beton yang dirawat di laboratorium. Jadi kalau Anda mempunyai benda uji mengambil di lapangan, kemudian dirawat di lapangan, tidak di laboratorium, Anda mempunyai kelonggaran berapa? 15%. Selama kekuatan tekan betonnya 85% dari kuat tekan beton rencana, masih bisa diterima. Anda sudah mendapatkan ini? Sudah ya? Sudah, praktikum. Nah, kemudian ini tindakan beton jika tidak memenuhi syarat. Saya langsung saja. Kita paham bahwa beton yang di laboratorium pada saat kita mix desain, trial mix, percobaan di laboratorium akan berbeda dengan kenyataan pengecoran di lapangan. Nah, faktornya macam-macam. Faktor karena cuaca, faktor karena temperatur, ya, faktor karena temperatur, faktor karena apa?
pengerjaan, faktor manusia, paham? Kemudian faktor masalah jarak jangkauannya, paham? Kemudian faktor kesulitan pada saat pengecoran, ya, Anda tahu. Sehingga mutu beton yang kita peroleh, mutu beton yang kita dapatkan di lapangan kadang-kadang di bawah standar tadi. Nah, kalau sudah di bawah standar, di bawah berapa tadi kita di lapangan boleh mendapatkan 85% kan? Kalau diragukan kualitas beton, caranya ya, diragukan, saya ulangi lagi, diragukan kualitas betonnya di bawah 85% dari kuat tekan rencana, maka harus dilakukan coring. Nah, coring Anda tahu coring itu apa? Core drill, coring. Bendanya, mesin core-nya ada? Lihat, benda ujinya mungkin Pak Muji bawa. Nah, ini beton yang sudah jadi, kalau diragukan kualitas betonnya, maka dibor. Dibornya, ini jadi bornya. Paham? Ini contoh boring. Istilahnya di SNI coring, di core. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, coring ini setelah diambil core, kemudian ukurannya adalah diameter minimal yang sesuai dengan SNI adalah diameter berapa? Diameter 100 mili atau 10 cm, ketinggiannya 20 cm. Tetapi kadang-kadang kita sulit mendapatkan ketinggian yang 20 cm, maka harus ada koreksi nantinya. Koreksinya karena ketinggian silinder, itu pertama. Koreksi karena apa? Karena agregat. Agregatnya kalau melebihi 30% dari diameter, maka harus ada koreksi juga. Otomatis kalau agregatnya ini melebihi sepertiga dari diameter, sudah betonnya akan kualitasnya rendah, kuat tekan betonnya rendah. Kemudian koreksi lagi pada saat coring, kita kadang-kadang tidak bisa menghindari tulangan. Tulangannya ikut juga. Bang, kalau tulangannya ikut juga, itu harus ada koreksi nanti. Ya, Anda sudah diajarkan? Belum ya? Nanti kalau Anda terjun di lapangan, Anda pasti berkutat dengan beton yang tidak diterima, diragukan kualitasnya. Anda harus melakukan pengujian. Salah satu metode untuk mengetahui kekuatan beton yang ada di lapangan adalah dengan cara core drill, coring, ya, coring. Ini contohnya benda ujinya. Paham ya? Untung, terima kasih Pak Muji telah membawa contoh coring ini. Nah, kemudian kalau ini pengujian beton inti coring tadi, setelah di core tidak masuk lagi, masih tidak masuk lagi, Anda pun kadang-kadang nanti akan bekerja sebagai apa? Suppliernya. Anda mempunyai perusahaan ready mix, ya. Nah, bisa disalahkan perusahaan ready mixnya. Anda bisa protes, Pak, kualitas saya di laboratorium cukup, tapi kok ini hasil core drillnya jelek. Anda bisa minta apa? Uji beban, pengujian langsung di lapangan, boleh. Selain sebagai yang mempunyai atau pensuplai betonnya atau yang mempunyai ready mix, Anda jadi apa? Kontraktor. Kontraktor disalahkan kan? Membuat beton tidak betul. Anda kuliah di mana? Ditanya. Anda betul mahasiswa sipil lulusan dari mana? Kok bikin beton tidak bagus? Anda protes. Saya mahasiswa sipil
dari suatu perguruan tinggi terkenal, Pak. Mestinya kualitas betonnya bisa diterima. Tolong kalau hasil core-nya tidak masuk, maka boleh dilakukan uji beban. Selain sebagai kontraktor, Anda sebagai apa? Perencana atau yang mempunyai proyek tersebut. Anda kalau meragukan dari hasil coring tersebut tidak masuk, maka bisa dilakukan apa? Uji beban. Nah, ini yang perlu saya sampaikan sebagai contoh perbedaan antara SNI terutama yang 2013, di mana perbedaannya tadi dengan 2002, dan yang lebih jauh lagi dengan PBI 71. Anda jangan heran kalau nanti terjun ke lapangan bahwa saudara-saudara kita, insinyur kita yang di luar Pulau Jawa terutama itu masih menggunakan PBI 71. Jangan heran. Kemudian karena SNI 2847 2013 baru dibagikan dalam bulan ini dan belum ada sosialisasinya, Anda termasuk mahasiswa yang beruntung pertama kali memperoleh informasi bahwa ada 2847 2013. Baik, saya kira demikian penjelasan saya tentang perbedaan peraturan mulai dari tahun 71 contohnya tadi ya, sampai perjalanan peraturan ke SNI tahun 2013. Nah, sekarang tinggal kita menantikan satu, sosialisasi. Yang kedua, aplikasi di lapangan. Yang ketiga, tentunya evaluasi dari peraturan tersebut. Karena sudah ada peraturan yang lebih maju lagi, yaitu peraturan yang terbaru 2014. Baik, ada yang bertanya sampai dengan sekarang? Ada pertanyaan? Jelas? Baik, saya kira demikian uraian saya mengenai perkuliahan peraturan tentang beton bertulang di Indonesia sejak awal sampai dengan tahun 2013. Penjelasannya seperti itu dan semoga bermanfaat bagi Anda semuanya yang akan terjun ke lapangan. Sekian kuliah saya dan nanti akan dilanjutkan dengan kuliah berikutnya dari Pak Muji. Sekian, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Di kuliah hari ini seperti biasa kita akan membahas mengenai masalah beton, di mana saya akan menjelaskan apa itu beton dan bagaimana beton itu dibuat, kemudian kenapa kita harus memilih beton dan kapan kita harus bisa memanfaatkan beton itu untuk bangunan struktur. Jadi mungkin ada yang tahu bahasa Inggrisnya beton? Konkret. Ya. Biasa orang menyebut bahasa Inggris beton adalah konkret. Bahasa Indonesia betonnya apa? Bahasa Indonesia beton itu adalah membatu. Beton itu adalah bahasa Perancis, des beton. Jadi mungkin kita karena sudah terbiasa dan ini dibawa oleh ahli-ahli kita zaman kemerdekaan dahulu, kita yang dimana mereka disekolahkan di Eropa, di Belanda, di Perancis, dan mereka membawa pulang ke ilmunya ke Indonesia, mereka memperkenalkan di Indonesia disebut dengan beton. Beton itu artinya proses membatu. Jadi di mana beton itu pembuatannya adalah dari bahan material yang terpecah-pecah dikumpulkan jadi satu menjadi beton. Kenapa kita harus memilih beton? Kenapa kita
kok tiba-tiba terpikir kita harus membuat beton. Jadi sejarahnya beton itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, khususnya di daerah Mesir, di mana Mesir itu sangat luas sekali sepanjang Sungai Aswan itu untuk membuat adanya bahan-bahan untuk masak, yaitu dari lempung. Jadi sebagian besar di sungai yang ada di Mesir yang besar sekali itu kiri kanannya adalah bahannya lempung, clay. Kemudian sama orang Mesir, clay ini dibakar. Jadinya clay yang lembut tadi campur air padatkan kemudian dibentuk menjadi suatu yang kita kenal gerabah itu untuk alat-alat memasak, dibakar tiba-tiba jadi batu. Itulah orang sebetulnya pertama kali mengenal sebagai beton. Cuman dulu bahasanya bukan beton, tapi pokoknya proses tanah liat yang dibakar itu adalah menjadi batu. Itu bermanfaat sekali karena sangat luasnya lahan di Sungai Aswan Mesir itu mengandung clay, maka mereka terus mengembangkan pembuatan alat gerabah tadi, clay tadi itu menjadi bahan-bahan untuk selain masak menjadi tempat-tempat lainnya, bahkan akhirnya menjadi rumah. Itu berkembang terus, setelah hanya clay ditambahi batu, kemudian ditambahi kapur, sehingga ditambahi macam-macam. Ya, itu yang mestinya dipahami, sehingga dengan bertambahnya ilmu pengetahuan manusia dikembangkan lagi menjadi suatu ilmu pengetahuan, menjadi suatu pengetahuan yang mudah diaplikasikan, maka dia jadilah beton. Nah, unsur utama beton mungkin ada yang tahu. Nomor satu adalah sekarang ini zaman modern adalah simen. Dua adalah pasir. Tiga adalah kerikil. Empat adalah air. Dan bahan ini semuanya dapat diperoleh dengan mudah. Jadi kenapa berkembang terus ilmu pengetahuan mengenai beton? Alasan utama paling besar, paling mendasar adalah dia murah. Ya, kenapa kita membuat bangunan gedung ini dengan beton? Karena biayanya murah. Semua tersedia di alam. Semen ini adalah pertama kali orang Mesir tadi. Tanah liat begitu dibakar menjadi batu, itu adalah ilmu semen. Ya, dan semen ini berfungsi sebagai pengikat bahan-bahan agregat atau pengisi filler yang terdiri dari pasir, kerikil, dan air. Jadi saking murahnya, karena murahnya, maka penggunaan beton itu sangat luas sekali di dalam pembangunan infrastruktur, baik itu gedung, jembatan, dam, dan pelabuhan. Jadi sangat. Kita akan bahas satu persatu. Jadi sebetulnya apa itu beton, apa itu proses membantu, adalah semua bahan yang kita kumpulkan, kita campurkan menjadi satu yang terdiri dari semen yang kita kenal sebagai semen Portland, kemudian dicampur agregat halus yaitu pasir, dicampur agregat kasar yaitu kerikil, dan air dengan komposisi tertentu. Dan dengan atau tanpa bahan. Ini definisi yang ada di SNI 284. Nah, memang kok semudah itu kita bisa mencampurnya menjadi beton. Jadi prosesnya awalnya kita hanya mencampur tanah liat dan air, maka akan menjadi bahan yang keras. Tapi sekarang kita rubah menjadi semen ditambah air. Semen ini bahannya ya tanah liat lagi tadi. Nanti saya akan jelaskan di belakang. Akhirnya menjadi pasta. Campuran semen dengan air disebut dengan pasta. Dan kalau dicampur dengan baik
hasilnya mulus dan kuat sekali. Kuat sekali. Ya, tapi semen itu relatif mahal. Kemudian dipikirkan bagaimana kalau saya tambahi pengisi. Awalnya diisi campur antara air, semen, dan pasir. Kalau tadi semen, air saja disebut pasta, maka semen, air, dan pasir disebut sebagai mortar. Ya, mortar. Dan ini kekuatannya lebih turun daripada pasta, tapi juga cukup kuat, masih cukup. Nah, karena kebutuhan akan beton sangat luas, karena memang dia murah sehingga kebutuhan luas, maka kalau kita hanya mencampur pasir, semen dengan air, maka ini masih relatif mahal. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dicampurlah semen, pasir, air tadi ditambah dengan agregat kasar, yaitu batu pecah. Batu pecah. Sehingga akan dicampur menjadi satu kesatuan dan komposisi tertentu, ini menjadi kita kenal sebagai beton. Yaitu campuran antara semen dengan air diisi oleh pasir dan kerikil menjadi sesuatu kesatuan yang kuat dan kokoh dan membatu seperti batu. Ini kita sebut sebagai beton, beton, batu. Ya. Dan apakah kita mudah membuat beton? Jawabnya mudah. Apakah setiap orang bisa membuat beton? Siapapun bisa membuat beton, karena tinggal mencampur semen, air, pasir, kerikil, biarkan begitu saja akan membatu menjadi beton. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa membuat beton dengan standar mutu tertentu? Tidak semua orang bisa. Jadi kalau dicampur pasir, semen, air, kerikil, biarkan saja ya, tinggal seonggok beton. Tapi kalau kita mencampur dengan proporsi tertentu yang baik dan benar, kemudian semuanya dikerjakan dengan baik, maka kita bisa membuat beton dengan mutu tertentu. FC25 itu adalah suatu beton dengan kekuatan 25 MPa. FC35 kekuatan beton dengan mutu beton dengan 35 MPa. Itu tidak mudah. Tidak semua orang bisa membuat beton FC25. Tidak semua orang bisa membuat beton FC35. Karena ini mempunyai rumus tertentu, analisa tertentu, kontrol kualitas tertentu. Nah, ini kesempatan kalian untuk unjuk gigi, mampu membuat beton dengan kualitas yang tertentu, baik dan benar. Kalian bisa mempelajari keilmuannya, kalian bisa mempelajari detailnya. Sehingga kalau kalian bisa menguasai cara pembuatan beton yang baik dan benar, saya yakin Anda akan sangat bermanfaat. Anda akan sangat berperan bagaimana membuat mutu beton yang baik. Dan ini kalau dibiarkan 25 tahun, 50 tahun, dia tidak akan mengalami penurunan kualitas selama kita bisa membuat beton dengan baik dan benar. Ada pertanyaan ya? Jadi saya sampaikan, membuat beton gampang. Campur saja semen, air, kerikil, pasir jadi satu. Campur, selesai. Semua bisa nyebut itu sebagai beton. Tapi apakah Anda bisa membuat beton dengan FC50? Orang akan mundur teratur, tidak berani. Kayak apa? Detailnya kayak apa? Berapa komposisinya? Teorinya bagaimana? Perawatannya bagaimana? Kontrol kualitasnya bagaimana? Tidak gampang. Sampai hari ini sudah mulai banyak dikembangkan mutu beton mencapai FC 100 MPa. Kalau besi kekuatannya FC 240 sampai 400, beton sudah menyusul sampai FC 100. Bahkan dengan metode tertentu, dengan komposisi tertentu, dengan menambah aditif, menambah obat-obat tertentu, bisa mencapai 120 MPa. Dan kalau kita compare dengan harga baja, harga besi, 1 kilo beton cuma 500 rupiah.
1 kilo besi Rp9.200. 500 rupiah ke 920, 9.200 rupiah berapa kali? 16 kali, 18 kali. Tapi mutunya, kita ambil mutu fair saja 35 menuju 400, mutunya cuma perbedaannya 10 kali. Sehingga kalau kita compare lagi, kita perbesar lagi, maka kalau kita membangun suatu struktur baja, membangun struktur beton, maka kita bisa mendapatkan harga yang murah untuk konstruksi beton. Karena harganya kecil, mutunya bisa dikejar sampai 10 kali. Sehingga kalau kita compare, maka dia bisa menang setengah kali dari baja. Ya. Cuman saya ingatkan lagi, tidak gampang membuat beton dengan mutu tertentu. FC35 saja, kalau kita tidak benar pencampurannya, kalau kita tidak benar komposisinya, kita akan mendapatkan mutu beton yang drop kurang dari 3. Kira-kira itu penjelasan awalnya. Nah, aplikasinya luar biasa besar. Dan ini menjadi satu kegiatan yang cukup bagus di dunia pembangunan, khususnya di Indonesia. Kenapa begitu? Kalau kita ingat di Indonesia ini dikenal sebagai Ring of Fire, betul nggak? Nah, apa sebetulnya yang terjadi di daerah Ring of Fire? Kita akan dapatkan suatu material yang melimpah, paling utama adalah pasir, kedua kerikil, ketiga silika, dan yang berikutnya adalah kalsium. Semua ini adalah bahan baku utama untuk pembuatan beton. Jadi kalau kita ini melihat Indonesia, mulai dari Aceh ada beberapa pegunungan, turun ke Padang ada gunung, turun ke Jambi ada gunung, menyeberang ke Pulau Jawa, mulai Gunung Slamet sampai gunung yang ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai ke Merapi, Jawa Timur, sampai Gunung Ijen dan Gunung Raung. Itu semua material utama untuk pembuatan beton. Ini yang harus Anda pikirkan. Nah, unsur utama yang mesti kita pikirkan untuk pembuatan beton pertama-tama adalah semen. Anda bisa bayangkan apa itu semen? Fungsi semen di sini adalah sebagai binder. Ini adalah filler. Ini adalah reaktan. Apa itu semen? Semen itu adalah sama dengan pasir dan kerikil dalam kondisi masih mentah. Komposisi utama semen itu adalah kalsium, silika, fero, dan aluminium. Apa itu kalsium? Kita sebut sebagai di masyarakat umum adalah kapur. Apa itu silika? Kita kenal sebagai tanah liat. Apa yang kita lihat tanah di depan ini semua adalah silika. Dominasinya silika. Apa itu fero? Itulah besi. Apa itu Al? Itulah aluminium. Semuanya ini dikumpulkan jadi satu, kalsium dihaluskan, silika dihaluskan, dibakar jadi satu dengan suhu sampai 4.500 derajat Celcius. Kemudian kita campur dengan serbu besi, kemudian kita campur dengan serbu aluminium, di blending jadi satu, maka kita akan dapatkan powder yang terdiri unsurnya kalsium, silika, aluminium, dan fero. Di mana powder ini dibakar sampai 4.000 derajat Celcius hanya untuk menghilangkan H2O. Sehingga ini tidak ada unsur sama sekali H2O.
tidak ada hidrogen, tidak ada oksigen. Nah, kalau kita sudah campur jadi satu, kalsium, silika, ferro, dan aluminium menjadi satu, menjadi bubuk semen. Kalau kita campur dengan air yang berfungsi sebagai reaktan, dia akan bereaksi secara hidrolis karena ada H2O menjadi satu kesatuan yang kita sebut sebagai konkret, sebagai sesuatu yang membatu. Dan kalau campurannya cuma semen dengan air, kita sebut sebagai pasta. Kemudian dicampur lagi semen, air, dan kerikil, kita sebut sebagai mortar. Dan kemudian kita campur semuanya, ada semen, ada air, ada pasir, ada kerikil, maka itu menjadi beton yang sebenarnya. Kira-kira itu, saya kira mudah-mudahan informasi mengenai pelajaran beton bisa dapat dimengerti dengan baik. Dan kami ingatkan sekali, kenapa kita harus beton? Kita harus menggunakan beton dalam dunia pembangunan Indonesia karena dia produksinya murah sekali. Saya kira itu informasi dari saya, kuliah dari saya ini sangat penting. Kalau Anda pelajari dengan benar, maka Anda akan mempunyai peran yang cukup baik di dalam pembuatan beton di Indonesia. Saya kira itu pelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.